gitu ya, amarah juga ada. Jadi ya wajar sebenarnya kalau misalkan marah atau gimana, apapun yang saya keluar ya apa adanya sih. Jadi kalau saya balik lagi yang saya kesana ketika malu ya ketika dia baik malah keluarga. Berarti dalam arti emosi apa? Dari peristiwa ini, hikmah yang diambil dari peristiwa ini buat Baim. Banyak. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Baim Wong, dan kini ada yang menarik saat Baim Wong diwawancara oleh wartawan malam-malam dan bertanya soal kasusnya dengan kakek Suhud, yang Baim Wong baru saja mendatangi rumah kakek Suhud dan meminta maaf. Dalam wawancara itu, Baim Wong nampak sangat kelelahan dan ogah-ogahan melayani pertanyaan dari wartawan karena memang kondisinya cukup malam sepertinya, dan di situ diselingi dengan gonggongan banyak anjing. Mungkin Baim akhirnya pada akhirnya menolong kesulitan kakek nggak sih setelah ketemu ini? Iya, agak cepet aja. Iya. Agak cepet aja. Iya. Agak cepet aja langsung. Iya. Iya. Akhirnya Jangan maju-maju. Jangan maju-maju. Mundur aja. Nah begitulah Baim Wong sampai sempat meminta wartawan untuk mundur, tidak terlalu maju. Entah kenapa, entah karena protokol kesehatan, karena masih musim pandemi, atau Baim Wong tidak ingin tertekan saat diwawancara. Namun memang wartawan terkadang malam-malam juga wawancara berkerumun di rumah orang yang mungkin orang ini sedang capek ya guys. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju. Mundur aja. Dan kemudian wartawan pun bertanya momen saat Baim Wong menemui kakek Suhud. Apakah Baim Wong memberikan bantuan kepada kakek Suhud? Namun Baim Wong tidak menjawab dan hanya mengatakan untuk bertanya kepada kakek Suhud saja sendiri. Dari sini kelihatan bahwa memang Baim Wong sudah sangat capek untuk meladeni wartawan dan sudah sangat capek dengan kasus yang terjadi dan menimpanya dengan kakek Suhud ini. Karena itu jawaban Baim Wong mungkin tidak memuaskan wartawan. pada akhirnya menolong kesulitan kakek Suhud nggak sih setelah ketemu? Harusnya nanya ke dia, bukan ke saya. Nanya ke dia, bukan saya. Mungkin kan Mas Baim kelegaannya seperti menanggapi apa? sindiran minta maaf karena terdesak, atau dari hakim, atau seperti apa mungkin? Harusnya saya jawab lagi, balik lagi. Mas Baim, seperti apa sih kelegaannya udah ketemu kakek Suhud dan berhasil minta maaf? Ya lega, pastinya lega karena ya menurut saya kalau di pribadi saya ya itu yang mau saya lakuin. Tapi kalau itu juga belum cukup ya nggak apa-apa, persepsi orang. Saya mah cuma mau ngelakuin apa yang saya lakuin aja. Benar-benar jadi diri sendiri ya. Sadarnya juga karena jadi diri sendiri, apa nih, kenapa. Jadi setelah ini ya ternyata adab untuk orang tua harus ada dan harus kita contohkan ke orang lain aja karena nggak baik. Mas sedikit Gimana respon. menanggapi ocehan netizen nih yang menganggap karena kamu giveaway, karena banyak yang bilang Baim cuma pencitraan? Pertanyaannya yang ini aja lah. Pertanyaannya. Jadi Mas Baim, banget. Mas, tadi saya agak telat mungkin. Nah kemudian Baim Wong agak kesal lagi saat wartawan berulang kali bertanya soal komentar netizen yang memang tidak akan pernah puas dan menganggap Baim selalu pencitraan kepada konten-kontennya. Padahal hal itu sudah banyak sekali dijawab oleh Baim. Baim mengatakan bahwa terserah orang mau bilang apa, dan saya menjadi diri sendiri serta saya menjadi dan melakukan yang saya suka. Memang hal itu sudah diungkapkan Baim berulang-ulang kali, termasuk di berbagai podcast dan juga dengan Deddy Corbuzier dia mengatakan hal itu. Postingan bilang sempat jadi malu ketemu sama kakek Suhud, ternyata dia orang baik. Itu gimana sih pas pertemuan kemarin tuh, apa yang dilihat gitu dari sosok? Orang yang baik banget, orangnya ibadahnya bagus, baik banget, sopan, semua keluarga juga baik. Anak-anaknya ada 3 anaknya, tapi saya ketemu 2 ya, Dita sama Dedi. Saya tidak ingat Dodi yang kedua.
yang pertama, yang kedua. Jadi orang gue yang ketemu yang so tahu. Rasa itu. Oke, lanjut. Nah, saya kan orang gue yang ketemu yang so tahu. Rasa itu. Oke, lanjut. Nah, saya kan kayak gitu ya, amarah juga ada. Nah, itulah momen saat Baim kesal juga kepada wartawan karena ketika Baim mengatakan bahwa anak yang kedua dari Pak Sud adalah Dedi, wartawan menampili bahwa namanya bukan Dedi tapi Dodi. Dan Baim Wong pun menyekak wartawan, "Wong, gue yang ketemu, lo yang sok tahu." Begitu kata Baim. Dari situ Baim ingin menunjukkan juga kepada wartawan bahwa dia ini manusia biasa yang punya kesal, punya capek, punya marah. Jadi jangan dianggap terlalu seperti malaikat dan seperti manusia yang sempurna seperti yang selama ini dicitrakan oleh banyak media dan tergambar pada masyarakat, di persepsi masyarakat luas. Gimana perasaannya setelah ketemu pakai surut? Perasaannya lega, senang juga pastinya, lega, senang sama ya mudah-mudahan akhirnya tuntas. Tapi juga cuma terserah mereka ya menilai. Kalau saya cuma melakukan apa yang saya mau lakuin aja. Ya sempat malu nggak sama kakek karena sempat nggak membantu dia Apa waktu tuh, itu. karena Sempat malu nggak ketemu kakek karena waktu itu kan sempat nggak. bukannya malu sih, lebih ke arah bukan malu sih, tapi apa ya namanya, memang sudah pas ke sana baru merasa malu. Tapi kalau untuk malu di awal, karena kita masih punya persepsi sendiri ya, tapi ketika kita mengetahui salah di seluruh sana dan orang yang baik baru malu. Mas Baim, waktu itu sempat bikin klarifikasi permintaan maaf dan segala macam. Sebenarnya apa sih yang Mas akhirnya memicu Mas Baim untuk oh ya udah saya mesti sowan ke kakek Suhud? Setelah memikirkan kembali gitu salahnya, di mana semuanya itu nggak setuju dengan apa yang saya lakuin sama kakek, karena kan kalau saya memang dari awal yang nggak ketahuan ya sama kamera, tapi setelah tahu salahnya di mana, ya dengan lapang dada kita ke sana. Tapi juga saya waktu itu bilang juga maaf ya, tapi nggak ada wartawan. Saya bilang karena kenapa saya mau semuanya itu minta maafnya benar, walaupun ada wartawan juga saya bilang bagusnya di saya karena kelihatannya saya akan nyuwun, tapi kan saya nggak mencari itu semua. Saya lebih ke arah niatnya. Waktu itu pertimbangannya apa sampai menolak permintaan kakek Suhud? Mungkin karena nggak perlu dibahas lagi, udah selesai juga. Mas Baim akhirnya memutuskan untuk datang meminta maaf. Apakah itu ada juga peran dari istri sendiri? Sempat diskusi atau gimana? Enggak sih, kalau saya lebih ke sendiri, mikir sendiri apa yang harus dilakuin, habis itu ya lakuin. Cuman peranan pasti ada juga ya, tapi apa yang saya lakuin itu saya sendiri sih yang memutuskan untuk lakuin. Kan saya merasakan, bukannya dia. Dan